anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini ada pada buku LKS halaman 67 sampai dengan 70. Di sini Ibu ada contoh gambar. Nah, kira-kira ini contoh gambar hewan apa ya? Nah, betul sekali. Ini adalah gambar angsa. Kira-kira bagaimana ya ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan angsa? Supaya lebih jelas, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ciri-ciri angsa. Angsa termasuk unggas. Yang kedua, tubuhnya ditutupi bulu berwarna putih. Hidup di darat, bernafas menggunakan paru-paru, makan biji-bijian, berjalan menggunakan kaki yang memiliki selaput sehingga memudahkan untuk berenang, memiliki sepasang sayap untuk terbang, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, yaitu daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Nah, ini adalah contoh daur hidup hewan angsa. Angsa berkembang biak dengan cara bertelur. Telur angsa akan menetas menjadi anak angsa. Lalu anak angsa akan tumbuh dan berkembang menjadi angsa muda. Selanjutnya angsa muda akan tumbuh dan berkembang menjadi angsa dewasa. Bagaimana ya pertumbuhan angsa? Nah, pertumbuhan angsa yang pertama yaitu tubuh anak angsa akan bertambah besar. Lalu yang kedua, bulu anak angsa akan bertambah lebat. Sedangkan perkembangan pada angsa, yaitu yang pertama, setelah menetas, anak angsa belum dapat berjalan. Namun lama-kelamaan, anak angsa akan dapat berjalan. Selanjutnya, kita akan mempelajari gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan teknik menghias. Nah, dalam menghias gambar ini, kita dapat menggunakan unsur-unsur rupa. Nah, apa saja itu unsur-unsur rupa? Yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, yang ketiga yaitu bidang, dan yang ketiga yaitu bentuk. Nah, selain keempat unsur ini, ada satu lagi unsur rupa, yaitu warna. Nah, warna yang digunakan yaitu merupakan warna-warna dasar, seperti merah, kuning, dan juga biru. Titik merupakan unsur seni yang paling dasar. Nah, titik ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu titik kecil tunggal. Jadi ukuran titiknya kecil dan hanya ada satu.
Lalu yang kedua, yaitu titik besar tunggal. Titiknya berukuran besar dan hanya ada satu. Sedangkan yang ketiga yaitu titik kecil bergerombol. Jadi ada beberapa titik dengan ukuran yang kecil. Lalu yang keempat yaitu titik besar bergerombol. Jadi ada beberapa titik dengan ukuran yang besar, tapi ukurannya sama. Sedangkan yang kelima yaitu titik kecil dan besar bergerombol. Jadi ini merupakan gabungan antara titik kecil dan juga titik besar. Nah, ini adalah contoh karya gambar dekoratif angsa. Gambar dekoratif angsa ini dibentuk dari susunan macam-macam titik. Ada titik kecil dan titik besar bergerombol. Ada titik kecil bergerombol. Dan juga ada titik besar tunggal. Nah, pada pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Di sini Ibu ada contoh soal. Perhatikan baik-baik contoh soalnya ya. Rehan membantu ayah memberi makan angsa. Ayah Rehan memiliki 3 kandang angsa. Masing-masing kandang berisi 15 angsa. Berapa banyak angsa milik peternakan ayah Rehan seluruhnya? Nah, kita cermati lagi contohnya. Di sini ayah Rehan memiliki 3 kandang angsa. Jadi jumlah kandangnya ada 3. Sedangkan masing-masing kandang berisi 15 angsa. Jadi satu kandang angsa ada 15 angsa. Supaya lebih jelas lagi, kita ibaratkan kotak ini adalah kandang angsa. Nah, pada satu kandang angsa ini terdapat 15 ekor angsa. Karena tadi ada 3 kandang, maka kita akan menggunakan 3 gambar. Masing-masing terdiri dari 15 angsa, 15, dan juga 15. Nah, kita akan menjumlahkan ketiganya. 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 45. Jadi bentuk perkalian sesuai dengan penjumlahan berulang dari 15 ini, yaitu 3 dikali 15. Jadi banyak angsa seluruhnya yaitu 3 dikali 15 sama dengan 45. Selanjutnya, kita akan belajar perkalian dengan cara bersusun panjang. Nah, di sini Ibu ada contoh soal, yaitu 325 dikali 6. Untuk mengerjakan perkalian ini, kita akan mulai dengan mengalihkan satuan dengan satuan, yaitu 6 dikali 5 satuan sama dengan 30. Selanjutnya yaitu 6 dikalikan 2 satuan, maksud Ibu 20-an, sama dengan 120. Karena kita menggunakan cara bersusun panjang,
Jadi 120 kita tulis di bawah 30. Selanjutnya yaitu 6 dikali 3. Nah, 3 di sini menempati nilai ratusan. Jadi 6 dikali 300 sama dengan 1.800. Selanjutnya, karena kita sudah mengalihkan semua angka, kita akan menjumlahkan hasilnya. 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu angka yang di depannya yaitu 3 ditambah 2 ditambah 0 sama dengan 5. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Karena sudah ada 3 angka, jangan lupa untuk menambahkan titik. Selanjutnya yaitu 1, karena sudah tidak dijumlahkan dengan angka yang lain, maka kita tulis 1. Jadi hasil dari 325 dikalikan 6 dengan cara bersusun panjang, hasilnya yaitu 1950. Cara yang kedua yaitu cara bersusun pendek. Kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu 325 dikali 6. Kita mulai dari angka yang menempati nilai satuan, yaitu 6 dikali dengan 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, berbeda dengan cara yang bersusun panjang, kita hanya akan menuliskan angka 0 di bawahnya. Sedangkan angka 3 kita simpan di atas angka 2. Selanjutnya yaitu kita akan mengalihkan angka 6 dengan angka 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, kita tidak bisa langsung menuliskan angka 2 di sini, karena kita masih menyimpan angka 3. Jadi 12 kita tambah 3 sama dengan 15. Maka angka yang kita tulis di depan angka 0 sama dengan 5. Selanjutnya, angka 1 kita simpan di atas angka 3. Selanjutnya yaitu 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Nah, ingat, kita masih punya simpanan 1. Maka 18 kita tambah dengan angka 1. Maka kita tulis di depan angka 5, yaitu 19. Jadi hasil dari 325 dikali 6 dengan cara bersusun pendek, yaitu 1950. Nah, karena kita sudah belajar banyak, hari ini Ibu akan memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu buatlah rancangan karya gambar dekoratif angsa. Buatlah macam-macam titik. Buatlah di kertas gambar dan diwarnai semenarik mungkin. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita perhatikan gambar ini ya. Silahkan membuat gambar dekoratif angsa. Nah, bagaimana cara menggambar angsa? Silahkan anak-anak melihat contoh pada LKS halaman 69. Jadi yang pertama, silahkan membuat seperti angka 2 seperti ini. Lalu ditambahkan ekor di belakang
dan juga paruh di depan, lalu garis melengkung paling bawah yang merupakan perut angsa. Nah, alat yang digunakan yaitu pensil, penghapus, lalu penggaris bila perlu, dan juga pensil warna. Kertasnya silahkan menggunakan 1 lembar kertas gambar. Nah, kalau kita tadi sudah mempelajari unsur-unsur rupa itu ada titik, garis, bidang, dan juga bentuk. Kali ini anak-anak silahkan menghias gambar angsa menggunakan unsur rupa titik. Contohnya yaitu seperti pada gambar ini. Titik yang digunakan macamnya bebas, boleh menggunakan titik kecil dan besar bergerombol, titik besar bergerombol, atau titik kecil tunggal, bebas. Silahkan titik-titik ini diwarnai semenarik mungkin. Lalu tugas yang kedua, kerjakan LKS halaman 71, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis di LKS. Nah, selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan di rumah. Dan juga sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.